Perkenalkan, nama saya Fitria Ika Agustina. Saya dosen tetap di Prodi Sekretari Universitas Teknologi Mataram. Yang sebelumnya saya bernaung di Akademi Sekretari dan Manajemen atau ASM Mataram. Kemudian pada bulan Juli tahun 2019 kemarin, Akademi Sekretari dan Manajemen Mataram bergabung dengan STIMIK Mataram menjadi Universitas Teknologi Mataram atau biasa disingkat dengan nama UTM. Saya memulai karir menjadi dosen sejak tahun 2010. Spesialisasi saya mengajar di bidang manajemen dengan konsentrasi pemasaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran dengan bobot 3 SKS dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Pemasaran ini. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Manajemen Pemasaran yaitu memberikan pengetahuan, teknik, dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran seperti aspek-aspek strategi dan operasi dalam manajemen pemasaran serta aktivitas pemasaran dilaksanakan dengan kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini, yaitu yang pertama, mahasiswa memahami mengenai teori dan aplikasi dari manajemen pemasaran. Yang kedua, memahami mengenai implementasi manajemen pemasaran di perusahaan. Untuk yang ketiga, merancang strategi pemasaran yang diperlukan oleh perusahaan beserta bauran dari pemasaran. Untuk yang keempat, mampu memahami fungsi pemasaran untuk menghadapi persaingan antar perusahaan. Dan yang terakhir adalah mampu mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan strategi pemasaran. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran ini adalah yang pertama, penjelasan kontrak RPS dan pengantar manajemen pemasaran. Yang kedua, proses manajemen pemasaran. Yang ketiga, perencanaan pemasaran. Kemudian yang keempat, lingkungan pemasaran. Yang kelima, identifikasi segmen dan pasar sasaran. Yang keenam, perilaku konsumen. Kemudian yang ketujuh, strategi produk. Yang kedelapan, strategi positioning merek. Yang sembilan, promosi. Kemudian yang 10, strategi harga. Yang 11, saluran distribusi. Yang ke-12, pasar global. Yang ke-13, desain dan jaringan pemasaran. Yang ke-14, desain dan komunikasi pemasaran. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah Manajemen Pemasaran yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pembelajaran atau metode perkuliahan yang saya pakai. Selama masa pandemi COVID-19 ini, sistem pembelajaran yang saya pakai dengan memakai mode online melalui LMS di bawah ini atau Learning Management System dan juga aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya, blended learning seluruh materi perkuliahan mulai dari absensi dan materi perkuliahan, kemudian forum diskusi, pemberian tugas UTS dan UAS dengan metode pembelajaran discovery learning, small group discussion yang dapat diakses melalui learning.utm.mataram.ac.id. Untuk mendukung pemantapan proses pembelajaran, saya juga memanfaatkan aplikasi YouTube, di mana dalam materi perkuliahan ada sebagian unggahan materi pembelajaran yang sudah saya rekam sebelumnya ke channel YouTube dengan nama Fitria Ika Agustina seperti di bawah ini. Adapun proses pembelajaran yang saya lakukan dalam satu semester ini adalah dalam pertemuan pertama saya melakukan perkenalan, di mana perkenalan ini berfungsi untuk membangun keakraban di antara dosen dan mahasiswa sehingga mereka merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan saya. Dan saya juga membuka diri atau menerima kritik, saran, dan pendapat dari mahasiswa di mana hal ini berhubungan dengan diskusi perkuliahan.
Selain itu, di dalam pertemuan pertama ini, saya juga akan membahas kontrak perkuliahan, di mana di sini kita membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan selama 1 semester yang berfungsi supaya mahasiswa mengetahui gambaran perkuliahan dari awal sampai akhir semester. Yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam perkuliahan? Selain inovasi penggunaan aplikasi-aplikasi guna menunjang pembelajaran seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan. Salah satunya adalah aplikasi WhatsApp. Setiap kelas yang saya ampu ada grup kelas sendiri, sehingga memudahkan berkomunikasi antara saya dengan mahasiswa. Bahkan di dalam grup kelas ini kita juga sering sharing beberapa materi yang belum dipahami. Ketika ada mahasiswa yang tidak bisa hadir, mereka bisa izin di WhatsApp ini. Atau juga semisal saya berhalangan hadir dan harus mengganti jadwal, saya diskusikan juga di dalam grup WhatsApp ini. Untuk metode asesmen, bagaimana saya menilai mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama antara pengajar dan juga mahasiswa. Di dalam kontrak perkuliahan tersebut memuat cara saya menilai dan bobot penilaian saya terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa dipastikan tahu dan mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Untuk proses penilaian di setiap mata kuliah, saya mengacu pada peraturan universitas. Ada beberapa persentase yang harus dipenuhi dalam asesmen indikator penilaian di Universitas Teknologi Mataram, yang terdiri dari 4 indikator ini. Yang pertama yaitu kehadiran sebesar 10%, kemudian untuk tugas 40%, untuk UTS 20%, dan UAS 30%. Dan di akhir perkuliahan ada evaluasi proses pembelajaran selama 1 semester oleh fakultas kepada mahasiswa untuk menilai kinerja saya dalam semester tersebut. Berikut ini adalah contoh skema penilaian yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran pada mata kuliah manajemen pemasaran melalui Zoom. Demikian deskripsi diri saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semuanya. Silahkan dibuka mute-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin, Bu. Amin ya rabbal alamin. Dan doakan juga kita secepatnya bisa offline, jadi bisa langsung tatap muka tanpa ada penyekat, jadi bisa tahu kalian semuanya di sini. Oke Ibu, izin untuk share PowerPoint ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Sudah kelihatan, Dek? Belum ya? Belum. Bentar. Bisa kelihatan? Bisa. Bisa, Bu. Udah, Bu. Ya. Jadi sekarang kita memasuki pertemuan ke-6 mengenai perilaku konsumen di sini. Apa sih pengertian perilaku konsumen? Nanti Ibu akan uraikan dan silahkan kalian juga akan aktif ya. Semuanya aktif. Aktif untuk menjawab beberapa pertanyaan atau mungkin kita nanti akan sharing diskusi ya adik-adik semuanya ya. Oke, kita langsung masuk ke definisi perilaku konsumen. Jadi di sini perilaku konsumen adalah proses aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan memilih, membeli, menggunakan, serta mengevaluasi produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, misalnya di sini siapa ini sebentar, saya lihat dulu semuanya.
Misalnya Fauzan. Andrika ya, Fauzan. Ini dah. Jadi semisal gini, Fauzan, pengertian perilaku konsumen. Sebelum Fauzan membeli HP, kan pasti akan ada langkah-langkah untuk sebelum membeli HP itu apa yang akan kamu lakukan. Contoh seperti di perilaku konsumen ini. Jelaskan. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertama saya akan melakukan pengecekan dulu apakah HP ini layak dibeli apa tidak. Terus saya akan mengecek beberapa aksesoris dan dan mengecek isi dari HP itu dan semua apa? Dan survei-survei yang ada di HP itu dan mengecek harganya. Ya pastinya Jadi, harganya Ibu, kan. Ya, pastinya harganya yang pertama. Tetapi kalau kamu ingin membeli HP kan yang satu berdasarkan kebutuhan kan, yang pertama kali. Kamu butuh enggak? Ya. Ya, kamu butuh Itu enggak dengan kebutuhan. HP? Maaf, kalau cuma sekedar untuk bergaya-gaya mungkin bisalah di lain waktu. Tapi ini karena kebutuhan, karena kita kan sekarang memakai learning. Kalau kita tidak mempunyai HP ya, secara tidak langsung kita tidak akan bisa mengikuti perkuliahan. Halo Fauzan? Iya, Bu. Ya. Jadi yang paling intinya di sini adalah berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan si konsumen itu sendiri. Karena berdasarkan kebutuhan, secara tidak langsung juga akan menimbulkan beberapa proses, yaitu seperti perilaku konsumen ini. Kenapa saya membeli HP? Karena berdasarkan kebutuhan. Kalau saya tidak mempunyai HP, secara tidak langsung, saya tidak akan pernah bisa mengikuti learning ya. Masa kita tiap hari, mungkin tiap hari kita nebeng ke teman kita. Kemudian kita tiap hari pinjam HP tetangga kita semisal. Jadi berdasarkan yang pertama adalah kebutuhan. Tadi saya paham perilaku konsumen seperti apa? Halo semuanya? Paham, Bu. Ya, Paham, Bu. Kemudian kita lanjut masuk ke proses keputusan pembelian. Nah, proses keputusan pembelian di sini ada 5 tahap. Yang pertama pasti, Ibu seperti udah diuraikan tadi, kenapa saya membeli HP? Karena ada berdasarkan pengenalan kebutuhan. Kemudian pencarian informasi yang kedua. Mencari informasi, saya bisa beli HP itu di mana ya? Di mana yang murah ya, semisal. Counter mana ya yang paling murah di sini, semisal di Mataram sini. Kemudian yang ketiga, ada evaluasi alternatif, mengevaluasi, menilai alasan kenapa saya membutuhkan HP ini. Kemudian yang keempat, ada namanya keputusan pembelian, memutuskan membeli atau tidak. Kemudian terakhir, perilaku pasca pembelian. Jadi setelah membeli HP itu apa manfaat yang diambil? Karena kalau setelah membeli HP, ternyata saya nggak usah ya meminjam HP pada teman, misal ya. Kemudian juga karena saya punya HP sendiri, secara tidak langsung juga akan memudahkan saya dalam hal komunikasi misalnya. Nah, setelah ini akan Ibu uraikan satu persatu mengenai proses keputusan pembelian. Yang pertama, pastinya di sini adalah pengenalan kebutuhan. Jadi pengenalan kebutuhan di sini dimulai ya, pembeli mengenali karena masalah apa? Seperti yang Ibu uraikan tadi, karena masalahnya sekarang harus apa-apa harus memakai HP ya, internet pastinya. Jadi secara tidak langsung kalau tidak mempunyai HP, kita tidak bisa ikut perkuliahan, semisal. Konsumen akan membeli produk sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi tanpa ada pengenalan masalah yang muncul, konsumen tidak bisa menentukan produk yang dibeli. Jadi di sini secara tidak langsung namanya kita mengenali kebutuhan pertama kali. Karena saya membutuhkan HP karena apa? Karena saya ikut learning, perkuliahannya harus secara online semuanya. Tanpa ada HP, saya tidak akan bisa mengikuti perkuliahan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan adik-adik semuanya? Saya ingin bertanya. Apabila orang membeli menentukan membeli suatu barang karena barang itu dia sukai, apakah termasuk pengenalan kebutuhan, Bu? Terhadap barang yang disukai. Kalau menurut Ibu ya? Bukan karena butuh, Bu, tapi karena dia suka barang itu aja.
Apakah termasuk pengenalan kebutuhan? Kalau menurut Ibu, karena di sini kita yang pertama kali dianalisa dalam pengenalan kebutuhan, yaitu pembeli mengenali ada masalah atau kebutuhan. Kalau di saat dia bukan masalah karena kebutuhan, tapi karena atas dasar rasa suka, hobi misalnya ya, hobi karena saya hobi mengoleksi misalnya. Saya rasa ini bukan namanya pengenalan kebutuhan, karena apa? Karena berdasarkan kesukaan saja di sini. Misalnya hobinya apa? Kalau Ibu ya, maaf, Ibu misalnya senang mengoleksi sesuatu yang warnanya ungu semisal. Ini kan bukan karena berdasar kebutuhan, tapi karena atas dasar rasa suka aja. Rasa bukan kebutuhan yang sangat mendesak ya, tapi karena berdasarkan kesukaan saja di sini. Jadi menurut Ibu, karena di sini berdasarkan kesukaan, bukan atas dasar kebutuhan, saya rasa bukan di dalam termasuk perilaku konsumen. Itu nanti mungkin ada ada pembahasan yang lain Dek ya di sini ya. Sini Atun? Ya Bu, mengerti. Ya, karena di sini pengertian pengenalan kebutuhan itu tanpa ada pengenalan masalah. Masalahnya apa? Kan nggak ada masalah kamu membeli barang tersebut. Cuma sekedar suka aja kan? Halo, Isniatun? Ya Bu. Ya, Mengerti, konsumen sudah tidak mengerti. dapat menentukan produk yang akan dibeli. Jadi karena di sini kamu tidak ada masalah karena cuma berdasarkan kesukaan aja. Kecuali ada masalah, misalnya HP tadi ya, maaf. HP karena sekarang harus semuanya serba learning, semuanya serba online. Jadi kita membutuhkan laptop, kita membutuhkan HP, membutuhkan internet ya. Jadi itu namanya pengenalan kebutuhan yang sesungguhnya yang dinamakan pengenalan kebutuhan. Oke, keputusan pembelian. Dari mengenali kebutuhan, kemudian mencari informasi dari media massa, dari internet, dari bertanya teman, kemudian mengevaluasi alternatif, menentukan kriteria pembobotan dibandingkan dari HP merek Samsung, HP merek iPhone misalnya, dari HP merek Nokia misalnya. Jadi di sini mengevaluasi alternatif yang terbaik yang akan dibeli oleh konsumen. Setelah dicari kemudian didapat alternatif yang terbaik, kemudian ada namanya keputusan pembelian. Memilih salah satu, membeli atau tidak. Kalaupun membeli akan ada namanya perilaku pasca pembelian. Di sini puas atau tidak terhadap barang yang sudah kita pakai, barang yang sudah kita beli. Kemudian setelah itu, setelah sudah benar-benar benar-benar merasakan manfaat terhadap barang yang sudah kita beli, akan menjadi rekomendasi untuk selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor pribadi, kemudian faktor psikologi, yang ketiga ada namanya faktor sosial. Nah, di sini akan Ibu uraikan satu persatu mengenai faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada namanya faktor pribadi. Nah, di dalam faktor pribadi terbagi lagi ada situasi ekonomi, kemudian gaya hidup, dan umur serta siklus hidup. Masuk ke yang faktor psikologi. Psikologi dibagi ada 4 di sini. Ada motivasi, ada persepsi, sikap, dan keyakinan. Satu persatu faktor sosial yang grup. Grup di sini adalah meliputi tetangga, rekan kerja, rekan teman satu kelasmu. Kemudian juga di sini ada teman ya. Tapi yang menurut Ibu grup yang paling inti, grup yang paling sangat mempengaruhi adalah orang-orang yang berada di sekitarmu, yang tiap hari bersama kamu. Jadi Keluarga. Ya, betul, keluarga akan sangat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian, karena yaitu nanti yang akan ikut mensumbangsi ide dan saran, jangan beli ini dah, jangan beli merek yang lain Kak, misalnya, karena saya pernah beli, temanku pernah beli, misalnya, dia nggak awet, misal seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, seorang wanita yang berkumpul dengan temannya ketika sedang membicarakan produk fashion ternama, Zara. Zara itu lebih baik dari Gucci loh. Nah, maka dia akan terpengaruh akan membeli produk Zara karena ada selentingan, ada omongan dari temannya bahwa mengatakan bahwa Zara lebih baik dari Gucci. Itu adalah contoh grup. Semisal tadi si Fauzan, jangan Fauzan saja nih. Zam itu siapa ini? Zam, mana wajahnya Zam? Lihatin Zam. Halo Zam. Belum mandi, Bu.
Enggak apa-apa, belum mandi. Yang penting kan mukanya. Sini Zam, liatin wajahnya dulu. Ibu mau bertanya ini. Zam. Zam. Hitam semua ini, nggak kelihatan mukanya. Nah, jadi Muhammad Iqbal misalnya mau membeli HP. Saya membeli HP merek ini ya, dia nggak akan tahan kalau dibuat untuk main game. Nah, dia akan cepat habis baterainya. Itu adalah contoh faktor sosial dilihat dari contoh. Oke, ada pertanyaan adik-adik? Saya, Bu. Ya, silahkan. Siapa ini? Fauzan. Fauzan. Fauzan terus yang bertanya. Yang lainnya dong. Yang cewek-cewek selain Husniatun siapa tadi? Ayo silahkan Fauzan. Baik, Bu. Kan ada kala di mana faktor keluarga itu, misalnya kita mau membeli barang A, terus kita tapi keluarga itu tidak mendukung apa yang kita sukain itu. Nah, cara ngatasin hal itu gimana, Bu? Kalau dulu ya, Ibu ya sering mengalami seperti yang kamu tanyakan itu ya. Ya. Pada saat pada saat kita belum bisa mencari uang sendiri ya, ini ya digarisbawahi ya. Secara tidak langsung gini ya, Dek ya. Terkadang kebanyakan yang Ibu alami, umur Ibu kan sudah tua, setidaknya tua itu udah 40 tahun. Jadi apa yang Ibu alami selama 40 tahun ini juga nantinya akan Ibu ceritakan ke anak-anak Ibu ya. Bukan terkadang yang sering ya, sering apa yang dibilang orang tua, itu terkadang banyak benernya daripada tidaknya, itu aja. Jadi kalau kamu ingin membeli produk, tetapi orang tuamu tidak menyetujui dengan alasan, mungkin ada alasan dibaliknya tanda kutip, selagi sekarang, menurut Ibu kamu terima saja. Karena pasti akan ada sesuatu di balik itu. Itu menurut Ibu. Tapi kalau kamu kekeh ingin membeli produk itu, karena tidak, istilahnya gini lagi, kalau sesuatu langkah kita, tapi tanpa persetujuan, khususnya orang tua ini ya, Fauzan ya, khususnya orang tua tidak menyetujui, lebih baik diurungkan saja. Kalau orang tua, ya kan, sudah Ibu kasih tahu, sudah Mama kasih tahu jangan beli ini, belum ada 1 bulan udah rusak, misalnya. Makanya percaya omongan orang tua, misalnya. Kemudian kalau Bapak misalnya, udah Bapak kasih tahu kemarin, jangan membeli itu, kamu kan tetap ngeyel. Terus gimana ini? Uangnya udah keluar banyak, akan rusak. Terus bagaimana? Udah Bapak nggak akan mau ngasih uang lagi. Nah, saran Ibu, selagi Fauzan masih maaf, Fauzan belum bisa mencari uang sendiri, patuhi dulu orang tua. Bukan berarti Ibu nyuruh kamu setelah kamu bisa cari uang sendiri, kamu akan membangkang orang tua, itu enggak gitu ya. Jadi kita ikuti aja kemauan orang tua dulu. Kalau menurut Ibu itu, karena berdasarkan pengalaman Ibu selama ini yaitu, jadi jangan sampai istilahnya, karena banyak sekali Dek, apapun itu tanpa direstui orang tua itu tidak akan pernah, istilahnya tidak akan pernah bisa berjalan lancar, tidak akan pernah tahan lama misalnya. Pasti yakin, Ibu karena Ibu mengalami sendiri itu. Tapi menurut Fauzan kalau itu, aku nggak mau beli Bu, itu udah kuno Bu, itu model lama misalnya. Ya lebih baik nggak usah dibeli aja. Kemudian nanti cari waktu yang tepat, cari waktu yang baik, supaya apa yang kamu inginkan bisa dikabulkan sama orang tua. Ya, Fauzan ya? Oke, Bu. Oke, sip. Nah, ini untuk contoh budaya mungkin mengakhiri perkuliahan Ibu materi perilaku konsumen, dan silahkan di sini. Nah, ini ada kesimpulannya, bahwa perilaku konsumen memungkinkan perusahaan bisa memahami keinginan akan pelanggannya. Sehingga dengan memahami keinginan tersebut bisa memuaskan konsumen tentunya. Ini Ibu kasih tugas yang pertama ya, mencari satu jurnal ya, tentang perilaku konsumen di Google Scholar ya Dek ya, tahun 2018 sampai 2021. Nah, sampai di sini nomor 1 udah paham? Paham? Semuanya paham? Carilah satu jurnal tentang perilaku konsumen di Google Scholar tahun 2018 sampai 2021 jurnalnya. Oke. Paham? Nanti Bu share di grup ya pertanyaannya ya. Ya, Bu.
Nah, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, mereview. Ya, Yang kedua, mereview jurnal tersebut dan diketik kembali di Word, kemudian diupload di file tugas e-learning. Review itu apa, Bu? Kalian mencari kelebihan dan kelemahan dari si jurnal tersebut. Intinya jurnal perilaku konsumen. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan, bisa dilanjutkan di grup kelas ya, Dek ya. Dikumpulkan di 1 minggu dari sekarang, dan ini tugas individu, bukan tugas kelompok. Ya, nanti kalau ada pertanyaan, silakan kalian bertanya di grup kalau kurang paham. Jadi bisa Ibu share nanti ya materinya ya. Ya, oke. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.